Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan menjelaskan mengenai geostrategi dan geopolitik Indonesia. Berikut penjelasannya. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, dapat diartikan bahwa geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan keadaan negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia itu sendiri. Sejarah ketahanan nasional. Sejarah ketahanan nasional berasal dari suatu gagasan yang muncul pada tahun 1960-an, yang mana pada tahun tersebut sedang marak terjadinya gerakan komunisme. Gerakan komunisme tersebut berasal dari Uni Soviet dan Indochina. Pada tahun 1965, gerakan komunisme mulai masuk ke wilayah Indonesia, yang pada akhirnya terjadi puncak pemberontakan. Puncak pemberontakan tersebut yaitu G30 SPKI, yang akhirnya gerakan tersebut dapat diatasi. Dari kejadian tersebut, muncullah gagasan untuk menciptakan kelangsungan hidup bangsa yang lebih terjamin. Maka, pada tahun 1968, gagasan tersebut dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhamnas agar bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan dan ancaman yang akan datang. Sehingga gagasan tersebut terwujud dalam bentuk ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa tersebut diwujudkan dalam bentuk perisai yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian unsur-unsur tersebut dijadikan sebagai unsur-unsur tata kehidupan nasional. Pada akhirnya, tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional, yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1972. Pada tahun-tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan dalam garis besar haluan negara, yaitu dimulai pada garis besar haluan negara tahun 1973 hingga garis besar haluan negara pada tahun 1998. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketahanan nasional. Pada konsepsi ketahanan nasional itu ialah sebuah konsepsi nasional dalam pencapaian suatu tujuan nasional yang pada intinya tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari suatu pemerintahan negara. Jadi, suatu pemerintah negara harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang dapat membentuk ketahanan nasional sehingga mampu menghalau segala ancaman, hambatan, tantangan, baik dari eksternal maupun internal, dari bangsa Indonesia itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup dari suatu bangsa. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia harus selalu bersedia mampu untuk mengawasi diri kita sendiri secara seksama, serta memperhatikan lebih dalam mengenai kondisi internal bangsa. Bukan berarti pemerintah bangsa Indonesia tidak memperhatikan gerak-gerik dari sekelilingnya. Justru, untuk menciptakan suatu ketahanan nasional yang tangguh, kita sebagai bangsa Indonesia harus senantiasa bersedia dan mampu menganalisa secara teliti perkembangan dari bangsa-bangsa lain. Hal ini pada akhirnya juga akan memberikan perkembangan dari kemajuan bangsa Indonesia di setiap bidang saat menghadapi dunia luar maupun permasalahan internal. Dari situ,
Komponen pokok dari konsepsi ketahanan nasional pada Indonesia itu sendiri terdiri dari 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek alamiah yang disebut Trigatra dan aspek sosial yang disebut Pancagatra. Unsur-unsur dari konsepsi ketahanan nasional yang pertama ada Trigatra yang terdiri dari geografi wilayah, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra yang pertama, letak geografi atau wilayah, dapat menentukan kekuatan nasional negara yang berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, gatra kekayaan dan keadaan alam dalam kedaulatan negara Indonesia menjadi sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan sebagai indikator ketahanan nasional. Ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk, peran penduduk yang hidup dan tinggal di negara Indonesia dapat menentukan ketahanan nasional bagi negara Indonesia. Lanjut, unsur yang kedua ada Pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Gatra ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berisi mengenai konsepsi dasar tentang cita-cita bangsa yang dapat mempersatukan berbagai keberagaman bangsa dan dapat memperkuat ketahanan nasional. Kedua, gatra politik, sistem politik negara Indonesia yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat memperkuat pemerintahan negara Indonesia. Yang ketiga, gatra ekonomi. Dari bidang ekonomi sangat berperan langsung dalam upaya pemberian distribusi kebutuhan warga negara Indonesia, kekuatan pertumbuhan ekonomi, dengan pemerataan dan stabilitas ekonomi yang dilakukan dengan cara pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil dapat memperkuat kekuatan negara Indonesia. Keempat, gatra sosial budaya. Dengan tingginya nilai-nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa. Beragam kepulauan dan budaya dapat kuat dengan adanya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ada gatra pertahanan keamanan. Pertahanan negara dapat diselenggarakan melalui usaha untuk membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal negara dan bangsa yang telah disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah konsep dan hakikat dari ketahanan nasional Indonesia. Konsep dari ketahanan nasional Indonesia yaitu meningkatkan pengembangan ketahanan nasional yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan berpedoman pada wawasan kebangsaan. Pada konsep ketahanan nasional ini memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Konsep ketahanan nasional Indonesia dikemukakan dalam sejumlah faktor yang diistilahkan dengan gatra. Gatra akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kemudian pada hakikatnya ketahanan nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yaitu adalah ketahanan nasional di tengah percaturan global. Pada dasarnya, percaturan global adalah siasat politik berupa perjuangan politik, yang dalam hal ini bersifat global atau mendunia. Percaturan global ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dunia. Pada percaturan global tentunya membutuhkan adanya keterkaitan banyak pihak untuk mendukung terwujudnya tujuan percaturan global ini. Dalam interaksi antar berbagai belah pihak, maka bisa saja terjadi beberapa peristiwa seperti persengketaan, subversi dan injurensi, perang, serta hubungan internasional. Pada pembahasan pertama yaitu adalah persengketaan. Dalam sebuah negara tentunya akan terjalin interaksi sosial karena adanya keberagaman bangsa dan interaksinya dengan bangsa lain. Maka akan terjadi kemungkinan adanya persengketaan, bisa berupa pertentangan kepentingan ataupun perbedaan pendapat. Biasanya hal ini dapat diselesaikan dengan jalan diplomasi, baik melalui perundingan langsung antar pihak yang terlibat atau meminta pihak ketiga untuk menjadi penengah. Selanjutnya yaitu adalah subversi dan injurensi. Subversi adalah pemberontakan secara terang-terangan dengan menyatakan serangan kepada
objek lembaga atau kekuasaan dasar hukum. Nah, hal ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang lain. Sedangkan injuransi bertujuan untuk membangkitkan oposisi dan pembangkangan terhadap wibawa dan kekuasaan pemerintahan yang sah. Selanjutnya yaitu adalah perang. Pada saat perang tentunya dibutuhkan adanya pertahanan dan keamanan yang kuat. Sistem pertahanan Indonesia yaitu adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan TNI Polri sebagai komponen inti dan seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Hubungan internasional. Pada percaturan global, Indonesia juga berperan serta dalam keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia. Bangsa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah pergaulan internasional dengan keikutsertaannya dalam berbagai organisasi seperti PBB serta ASEAN. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat dari ketahanan nasional. Yang pertama ada sifat manunggal. Seperti yang kita tahu bahwa setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak akan dapat terlepas dari segenap aspek kehidupan, baik itu aspek sosial maupun aspek alamiah. Setiap aspek kehidupan tadi akan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dengan sendirinya akan terdapat suatu korelasi. Dengan demikian, maka segenap aspek kehidupan nasional tersebut harus merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh sehingga mewujudkan suatu yang manunggal. Untuk selanjutnya yaitu sifat mawas ke dalam. Artinya yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu bersedia dan mampu mengawasi diri sendiri secara seksama serta memperhatikan lebih dalam mengenai kondisi internal bangsa kita sendiri. Namun, bukan berarti bangsa Indonesia tidak memperhatikan gerak-gerik dari bangsa-bangsa sekeliling dunia. Justru, untuk menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, kita sebagai bangsa harus senantiasa bersedia dan mampu menganalisa secara teliti perkembangan dari bangsa-bangsa lain. Untuk yang sifat ketiga yaitu ada sifat berwibawa. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun aspek sosial menjadi suatu kesatuan yang bulat. Nah, ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala rintangan, ancaman, dan hambatan baik itu yang datangnya dari luar maupun dari dalam, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, maka diperlukan suatu sifat berwibawa untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Untuk sifat yang keempat yaitu sifat yang dinamis. Ketahanan nasional sendiri bersifat dinamis, tidak statis, dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan internasional dan bangsa itu sendiri. Karena pada kondisi tertentu, terkadang suatu bangsa mungkin sudah menunjukkan adanya ketahanan nasional yang memadai. Namun belum tentu apabila diterapkan pada masa yang lain, kondisi tersebut juga masih dapat memadai. Maka dari itu, senantiasa diperlukan update berdasarkan penilaian keadaan yang ada di sekitar. Untuk yang terakhir yaitu sifat tidak membenarkan sikap adu kuasa dan adu kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional sendiri tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap sesuatu negara ataupun sekelompok negara tertentu. Namun justru dengan adanya ketahanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, serta keamanan bangsa dan negara itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari ketahanan nasional. Fungsi dari ketahanan nasional yang pertama yaitu menjamin terjadinya pola pikir, pola sikap, dan juga pola kerja. Maksudnya di sini yaitu ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional yang digunakan untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Untuk yang kedua yaitu sebagai pola dasar pembangunan nasional.
Nah, ketahanan nasional itu maksudnya di sini yaitu dijadikan arah dan pedoman dalam pembangunan nasional yang tentunya dilakukan sesuai dengan rancangan program yang telah disusun di segala bidang dan sektor pembangunan. Untuk yang ketiga yaitu sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Maksudnya di sini yaitu suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal dengan astagrata yang terdiri atas aspek alamiah dan juga aspek sosial. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan dari ketahanan nasional. Seperti yang kita tahu bahwa ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Ketahanan nasional sendiri berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan kata politik. Dalam gambaran umum, geopolitik merupakan studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap perilaku suatu negara, yang berkaitan dengan bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan medan fisik yang akan menentukan pilihan kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik yang merupakan wujud dari kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional yang menitikberatkan pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial suatu bangsa. Geopolitik bagi bangsa Indonesia sangat erat kaitannya dengan wawasan Nusantara, sehingga dapat diartikan bahwa wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Unsur-unsur geopolitik Indonesia ada 3, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Yang pertama adalah wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua adalah isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat tersebut, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Untuk selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Berdasarkan pengertian, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan memiliki arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan menurut istilah, wawasan Nusantara sendiri memiliki arti bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya yang serba beragam
dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Untuk selanjutnya yakni fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai dorongan, motivasi, pedoman, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan tujuan dari wawasan Nusantara sendiri yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, ras, maupun suku. Untuk selanjutnya yakni arah pandang dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua arah pandang, yaitu arah pandang ke dalam dan juga arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik itu aspek sosial maupun aspek alamiah bangsa. Sedangkan arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan saling hormat menghormati satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari wawasan Nusantara, memiliki rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat. Paham kebangsaan merupakan perwujudan mengenai apa, bagaimana, dan sikap dari suatu bangsa dalam menghadapi masa depan. Semangat kebangsaan yang dikenal sebagai nasionalis yaitu sebagai sinergi rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Geopolitik akan jauh lebih kuat apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang dipegang secara teguh. Penerapan dari wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara yang meliputi pertama, implementasi dalam kehidupan politik yang artinya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis dan dapat mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya oleh masyarakat. Kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi yang artinya menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya yang artinya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima serta menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia dari Sang Pencipta. Keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yang artinya dengan menumbuhkan kesadaran cinta dan tanah air, membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia dapat memperkokoh kekuatan dari bangsa negara Indonesia. Pembahasan selanjutnya itu adalah otonomi daerah. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Istilah dari otonomi daerah berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti mengatur dan mengurus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, tujuan dari otonomi daerah yaitu sebagai perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah. Kemudian pengembangan kreativitas sumber daya manusia di daerah, pengembangan kreativitas daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan kemandirian, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Nah, implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang memberikan keleluasaan, kebebasan, dan pengembangan dinamika sosial, ekonomi, dan politik daerah. Dilaksanakan secara sistematis dan efektif untuk meniadakan akses yang menimbulkan timbulnya gerakan separatisme dan mencegah terjadinya proses disintegrasi. Otonomi daerah juga diselenggarakan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan daerah yang bertumbuh pada aspek budaya, sosial, adat istiadat,
dan karakteristik lainnya. Kemudian otonomi daerah juga diselenggarakan atas dasar kepentingan yang mengacu pada kesejahteraan dan keadilan sosial dalam bentuk kehidupan yang lebih baik dan bertumpu pada sumber daya daerah yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan daerah. Selanjutnya itu adalah tantangan otonomi daerah. Tantangan pertama yaitu adalah sikap mental pada para penguasa daerah dan rakyatnya. Contohnya seperti sikap yang memposisikan diri sendiri sebagai pihak yang harus dilayani oleh rakyatnya, menciptakan raja-raja kecil di daerah, serta peraturan dibuat untuk kepentingan dan keberlanjutan kursi kekuasaan. Yang kedua itu adalah kewenangan memerintah pusat daerah. Kemudian yang ketiga, perolehan keuangan daerah. Ini tantangannya seperti penguasa daerah membuat peraturan yang memungkinkan memperoleh pendapatan asli daerah dengan mengorbankan rakyatnya melalui berbagai pungutan pajak dan pungutan retribusi lain yang memberatkan penduduk. Yang keempat yaitu adalah aparatur pemerintah daerah lain, maksudnya adalah aparatur pemerintahan daerah. Contohnya seperti rendahnya kualitas aparatur pemerintahan karena sistem rekrutmen yang kolusi dan nepotisme. Sekian video dari kelompok 10 mengenai geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.